Cerita ini berkisah tentang kisah cinta seorang tenaga kerja Indonesia di Jepang bernama Budi, yang bertemu seorang gadis Jepang cantik dan kaya bernama Haruka, dan beginilah akhir ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk Tokyo yang tak pernah tidur, Haruka Matsumoto melangkah keluar dari gedung pencakar langit tempat ia bekerja. Dengan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya, ia tampak seperti sosok yang sempurna di dunia yang glamor. Namun, di balik senyumnya yang anggun, ada rasa lelah yang mendalam. Haruka adalah putri tunggal dari keluarga kaya dan terhormat, dan hidupnya dipenuhi dengan ekspektasi yang tinggi. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusan harus sesuai dengan harapan orang tuanya. Malam itu, Haruka merasa perlu melarikan diri dari semua tekanan tersebut. Ia memutuskan untuk berlibur ke Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan, alam dan budayanya yang kaya. Mungkin ini saatnya untuk menemukan diri sendiri, pikirnya sambil mengemas koper dengan pakaian santai dan bikini. Setibanya di Bali, Haruka disambut oleh udara hangat dan aroma laut yang menenangkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menjelajahi pantai, menikmati makanan lokal, dan merasakan kebebasan yang selama ini ia idam-idamkan. Disinilah, di bawah sinar matahari tropis, Haruka merasa hidup kembali. Suatu sore, saat ia sedang bersantai, di tepi pantai sambil menikmati minuman kelapa muda, pandangannya tertuju pada seorang pria yang sedang bermain voli pantai bersama teman-temannya. Pria itu memiliki kulit sawo matang dan senyum yang tulus. Namanya Budi, seorang pekerja paruh, waktu dari Indonesia yang sedang menikmati liburan bersama teman-temannya. Haruka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan mulai memperhatikan Budi dari kejauhan. Tak lama kemudian, bola voli meluncur ke arah Haruka dan hampir mengenai kepalanya. Dengan cepat, ia mengangkat tangan untuk menghindar. Budi melihat ke arah Haruka dan tertawa. "Maaf, sepertinya bola ini ingin berkenalan denganmu." Haruka tidak bisa menahan senyumnya. "Tidak apa-apa, saya hanya berharap tidak ada yang terluka," jawabnya sambil tertawa. Budi menghampiri Haruka dan mulai berbincang-bincang. Mereka berdua segera merasakan ketertarikan satu sama lain. Budi bercerita tentang kehidupannya di Bali, bagaimana ia bekerja keras untuk membantu keluarganya, dan betapa ia mencintai pulau tempat tinggalnya. Sementara itu, Haruka menceritakan tentang kehidupannya di Tokyo, betapa glamornya, tetapi juga betapa menekannya. Hari-hari berlalu dengan cepat ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Dari menjelajahi pasar tradisional hingga menikmati sunset di pantai Kuta, setiap momen terasa magis. Haruka merasa seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Bersama Budi, ia bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bersinar di langit Bali, Haruka tak bisa mengabaikan perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Haruka adalah seorang wanita kaya dari Jepang, sementara Budi adalah pekerja sederhana dari Indonesia. Suatu malam setelah makan malam romantis di tepi pantai, Budi menggenggam tangan Haruka dengan lembut dan berkata, "Haruka, aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita." Haruka menatap mata Budi yang penuh harapan dan merasakan getaran dalam jiwanya. "Aku juga merasakannya," jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya, keraguan mulai muncul. Apakah cinta mereka dapat bertahan menghadapi kenyataan? Ketika liburan mereka hampir berakhir, Haruka merasa berat untuk meninggalkan Bali dan Budi. Dalam perjalanan pulang ke Tokyo, ia memikirkan semua kenangan indah yang telah mereka buat bersama. Namun saat pesawat lepas landas meninggalkan pulau, satu pertanyaan menghantui pikirannya. Akankah cinta mereka bertahan meskipun jarak memisahkan? Dengan hati penuh harapan sekaligus ketakutan akan masa depan, Haruka menatap keluar jendela pesawat menuju langit malam yang berbintang, sebuah simbol dari harapan baru yang mungkin akan datang dalam hidupnya. Hari-hari berlalu setelah Haruka kembali ke Tokyo, namun bayangan Budi tak pernah benar-benar menghilang dari pikirannya. Setiap kali ia melihat foto-foto liburan mereka di Bali,
Senyumnya kembali merekah dan hatinya bergetar. Meskipun kehidupan di Tokyo kembali berjalan seperti biasa, rapat-rapat yang membosankan, acara keluarga yang penuh tekanan, Haruka merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di apartemennya yang mewah, Haruka memutuskan untuk menghubungi Budi. Dengan jari yang bergetar, ia mengetik pesan singkat. "Hai Budi, apa kabar? Aku merindukan Bali dan semua kenangan kita." Setelah menekan tombol kirim, ia merasa campur aduk antara harapan dan kecemasan. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan dari Budi muncul di layar. "Hai Haruka, aku baik-baik saja. Aku juga merindukanmu. Bagaimana kehidupan di Tokyo?" Senyum lebar merekah di wajah Haruka saat membaca balasan itu. Mereka mulai berkomunikasi secara rutin, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, impian, dan harapan masing-masing. Setiap percakapan membawa kembali kenangan indah saat mereka bersama di Bali. Budi menceritakan tentang pekerjaannya di sebuah restoran lokal dan bagaimana ia sering membantu keluarganya di ladang. Sementara itu, Haruka berbagi tentang tantangan yang ia hadapi di dunia korporat dan tekanan dari keluarganya untuk segera menikah dengan pria pilihan mereka. Suatu sore, saat Haruka sedang menikmati secangkir teh hijau di kafe favoritnya, ia mendapat ide untuk mengajak Budi melakukan video call. Dengan penuh semangat, ia mengirimkan undangan untuk bertemu secara virtual. Tak lama kemudian, wajah Budi muncul di layar ponselnya. Senyum manisnya membuat jantung Haruka berdebar. "Wow, kamu terlihat cantik sekali," puji Budi dengan tulus. "Terima kasih, dan kamu juga terlihat sangat tampan," jawab Haruka sambil tertawa malu. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbincang-bincang, tertawa, dan saling menggoda. Budi bercerita tentang tradisi-tradisi unik di Bali dan bagaimana masyarakat setempat merayakan Hari Raya Nyepi, hari tanpa suara yang sangat dihormati. Haruka terpesona oleh cara Budi menggambarkan kebudayaan dan keindahan alam Bali. Seiring waktu berlalu, kedekatan mereka semakin dalam. Haruka merasa nyaman berbagi segala hal dengan Budi, dari impian masa depan hingga ketakutannya akan ekspektasi orang tua. Di sisi lain, Budi juga mulai terbuka tentang harapannya untuk memiliki usaha sendiri suatu hari nanti, dan bagaimana ia ingin membawa keluarganya ke tempat yang lebih baik. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, Haruka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Ia seringkali terjebak dalam pikiran tentang bagaimana keluarganya akan menerima hubungan ini jika mereka tahu. Keluarga Matsumoto dikenal sebagai salah satu keluarga terhormat di Jepang. Menikahi seorang pekerja sederhana dari Indonesia pasti akan menjadi skandal besar. Suatu malam, saat Haruka sedang merenung di balkon apartemennya, sambil menatap kerlap-kerlip lampu kota Tokyo, ponselnya berdering lagi. Pesan dari Budi muncul. "Haruka, aku ingin sekali bertemu denganmu lagi." Hati Haruka berdegup kencang mendengar ajakan itu. "Aku juga ingin bertemu. Kapan kamu bisa datang ke Tokyo?" Balasnya dengan semangat. "Bagaimana kalau akhir bulan ini?" "Aku bisa mencari tiket murah," jawab Budi. Setelah beberapa hari penuh antisipasi, akhirnya tiba saatnya ketika Budi mendarat di Tokyo. Haruka menunggu dengan cemas di Bandara Narita, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya terlihat anggun, namun tetap santai. Ketika Budi muncul dari pintu kedatangan dengan senyum lebar dan bunga sakura dalam genggamannya, jantung Haruka seolah berhenti sejenak. "Bunga ini untukmu," kata Budi, sambil menyerahkan bunga sakura yang indah itu. "Terima kasih, ini sangat cantik," jawab Haruka, sambil tersenyum lebar. Mereka menghabiskan akhir pekan bersama menjelajahi Tokyo, dari Shibuya yang ramai, hingga keindahan Taman Ueno yang tenang. Setiap detik terasa berharga. Tawa mereka menggema di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan kota yang sibuk. Namun seiring dengan kebahagiaan itu, bayang-bayang keraguan kembali menghantui pikiran Haruka. Ia tahu bahwa perbedaan budaya dan latar belakang akan menjadi tantangan besar bagi hubungan mereka ke depan. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan ini? Saat malam tiba, dan mereka duduk bersama menikmati ramen hangat,
Di sebuah kedai kecil, Haruka menatap mata Budi dengan serius. "Budi," katanya pelan, "aku ingin kita jujur satu sama lain tentang apa yang kita inginkan." Budi mengangguk serius. "Aku juga berpikir begitu. Kita harus saling mendukung apapun yang terjadi." Dengan hati penuh harapan namun dibalut kekhawatiran, mereka melanjutkan percakapan itu, sebuah langkah kecil menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh potensi cinta sejati. Setelah akhir pekan yang penuh kenangan indah bersama Budi, Haruka kembali ke rutinitasnya di Tokyo dengan perasaan campur aduk. Senyum lebar masih menghiasi wajahnya, namun di dalam hatinya ada keraguan yang terus mengganggu. Ia merindukan Budi, tetapi kenyataan hidupnya menuntut perhatian. Setiap detik yang berlalu tanpa Budi terasa seperti sebuah kehilangan. Hari-hari di kantor kembali padat dengan rapat dan tenggat waktu yang menumpuk. Haruka duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh dokumen-dokumen dan laptop yang menyala. Namun, pikirannya melayang jauh dari tugas yang ada di depannya. Ia teringat saat-saat sederhana ketika ia dan Budi duduk di tepi pantai, berbagi cerita dan tawa. Kenangan itu seolah menjadi oase di tengah kesibukan hidupnya yang monoton. "Haruka, kamu baik-baik saja?" tanya Yuki, sahabat sekaligus rekan kerjanya, sambil memperhatikan ekspresi wajah Haruka yang tampak jauh. "Kamu terlihat melamun." "Oh ya, maaf, aku hanya memikirkan beberapa hal," jawab Haruka sambil tersenyum tipis. Yuki mengangkat alisnya, skeptis. "Bisa jadi kamu memikirkan pria Bali itu? Aku masih ingat betapa cerianya kamu saat bersamanya." Haruka menundukkan kepala, merasa malu. "Dia memang spesial," akunya pelan. "Tapi aku tidak tahu apakah hubungan ini bisa bertahan." Yuki mengangguk memahami. "Kamu tahu, cinta tidak mengenal batasan. Jika kalian saling mencintai, jangan biarkan apapun menghalangimu." Kata-kata Yuki menggugah semangat Haruka, tetapi saat ia kembali ke rumah malam itu, perasaan ragu kembali menghantui pikirannya. Ia duduk di balkon apartemennya sambil menatap kerlap-kerlip lampu kota Tokyo. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia cukup berani untuk memperjuangkan cinta ini. Beberapa hari kemudian, Haruka menerima pesan dari Budi yang membuat hatinya berdebar-debar. "Haruka, aku ingin mengunjungimu lagi. Bagaimana kalau akhir bulan ini?" Mendengar kabar itu membuat Haruka merasa bersemangat sekaligus cemas. "Tentu. Aku sangat merindukanmu," balasnya dengan cepat. Namun seiring dengan kebahagiaannya, rasa takut akan reaksi keluarganya mulai muncul. Kembali, malam itu Haruka duduk bersama keluarganya untuk makan malam. Suasana hangat dan akrab terasa di meja makan yang dipenuhi hidangan lezat. Namun, saat obrolan mulai mengarah ke topik pernikahan, seperti biasa, jantung Haruka berdegup kencang. "Haruka," kata ayahnya dengan nada serius, "kami berharap kamu segera menemukan pasangan hidup yang tepat. Seorang pria yang bisa membawamu ke arah yang lebih baik." Haruka menelan ludahnya dan mencoba untuk tetap tenang. "Ya, Ayah. Aku tahu," ibunya menambahkan. "Kami sudah mengenal beberapa pria baik dari keluarga terhormat. Kenapa kamu tidak mempertimbangkan mereka?" Kata-kata itu seperti duri dalam hati Haruka. Ia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan tinggi untuknya, menikahi seorang pria kaya dan berpengaruh agar bisa melanjutkan tradisi keluarga mereka. Namun hatinya tertambat pada Budi. Setelah makan malam selesai dan keluarganya pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi, Haruka pergi ke kamarnya dan membuka laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang budaya Indonesia dan cara-cara untuk memperkenalkan Budi kepada keluarganya jika hubungan mereka semakin serius. Namun saat ia membaca artikel tentang pernikahan antar budaya dan tantangan yang mungkin dihadapi pasangan seperti mereka, rasa cemas kembali menyergapnya. Apakah orang tuanya akan menerima Budi? Apakah mereka akan melihat cinta mereka sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan? Hari-hari berlalu dengan cepat hingga akhirnya tiba saatnya Budi datang kembali ke Tokyo. Haruka merasa bersemangat sekaligus gugup saat menunggu kedatangan Budi di Bandara Narita.
Ketika melihat sosoknya melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan senyuman lebar dan tas punggung di bahunya, semua keraguan seolah menguap seketika. "Budi!" teriak Haruka sambil melambaikan tangan. Budi menghampirinya dan memeluknya erat. "Aku sangat merindukanmu," katanya sambil tersenyum bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama menjelajahi tempat-tempat favorit Haruka di Tokyo, dari Shinjuku hingga Asakusa, dan berbagi pengalaman serta impian masing-masing. Namun di balik kebahagiaan itu, Haruka tak bisa mengabaikan ketegangan yang tumbuh dalam dirinya ketika memikirkan bagaimana cara memperkenalkan Budi kepada keluarganya. Suatu malam, setelah menikmati makan malam romantis di sebuah restoran Jepang kecil, Haruka memutuskan untuk jujur kepada Budi tentang kekhawatirannya. Mereka duduk di Taman Shinjuku Gyoen sambil menikmati suasana malam yang tenang. "Budi," kata Haruka pelan, "aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita." Budi menatapnya serius. "Apa maksudmu?" "Aku sangat mencintaimu," ungkap Haruka dengan tulus. "Tapi aku khawatir tentang bagaimana keluargaku akan menerima hubungan kita." Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku juga merasakannya, Haruka. Tapi kita harus percaya pada cinta kita dan berusaha untuk saling mendukung." Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka sedikit lebih tenang, tetapi ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dengan semangat baru namun tetap waspada terhadap kenyataan hidup yang ada di depan mereka, mereka melanjutkan malam itu dengan harapan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan yang menghadang. Namun dalam benaknya masih terbayang pertanyaan besar. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia yang penuh ekspektasi dan perbedaan? Hari-hari berlalu dengan cepat setelah kedatangan Budi ke Tokyo. Haruka merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran pria yang dicintainya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, terutama ketika harus menghadapi keluarganya yang sangat mengharapkan agar ia menikahi pria dari kalangan yang sama. Suatu sore, saat Haruka dan Budi duduk di kafe kecil di dekat Taman Ueno, Budi tiba-tiba bertanya, "Haruka, apa kamu sudah memikirkan tentang masa depan kita?" Pertanyaan itu membuat Haruka terdiam sejenak. Ia menatap cangkir kopi di depannya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin kita bersama," ujarnya akhirnya. "Tapi aku khawatir tentang bagaimana keluargaku akan menerima kita." Budi mengangguk memahami. "Aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Kita harus berani mengambil langkah." Kata-kata Budi menyentuh hati Haruka. Ia tahu bahwa Budi benar. Mereka tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Dengan tekad baru, Haruka memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya tentang hubungan mereka. Setelah beberapa hari berpikir dan mempersiapkan diri, Haruka akhirnya memberanikan diri untuk mengajak keluarganya makan malam di rumah. Malam itu, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Makanan yang disajikan adalah hidangan favorit keluarga, tetapi Haruka tidak bisa menikmati semuanya karena pikirannya melayang jauh. "Haruka, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan," kata ibunya sambil menatapnya serius. "Kami ingin membahas calon suami untukmu." Jantung Haruka berdegup kencang mendengar kata-kata itu. "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan juga," ujarnya. Dengan suara bergetar, ayahnya mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Apa itu?" Dengan napas dalam-dalam, Haruka mulai berbicara. "Aku sudah menjalin hubungan dengan seseorang dari Indonesia." Keluarganya terdiam sejenak sebelum ibunya membuka suara. "Dari Indonesia? Apa maksudmu? Apakah dia seorang dokter atau pengacara?" "Dia bukan dari kalangan yang sama seperti kita," jawab Haruka tegas namun lembut. "Dia adalah seorang pekerja paruh waktu yang sangat baik dan jujur." Reaksi keluarga Matsumoto langsung terlihat jelas di wajah mereka, kekhawatiran. Datang ketidakpastian bercampur menjadi satu. Ayahnya mengerutkan dahi dan berkata, "Haruka, kami hanya ingin yang terbaik untukmu.
Kamu tahu betapa pentingnya reputasi keluarga kita. Ini bukan tentang reputasi, seru Haruka, merasa frustrasi. Ini tentang cinta. Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kenapa itu tidak cukup? Ibunya mencoba menenangkan suasana. Sayangku, kami hanya ingin memastikan kamu bahagia dan aman. Haruka merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi aku bahagia. Dia membuatku merasa hidup. Dia berbeda dari semua pria yang pernah kalian kenalkan padaku. Setelah perdebatan panjang dan emosional, akhirnya ayahnya berkata dengan nada lebih lembut, "Kami akan mempertimbangkan ini, tetapi kami juga ingin bertemu dengannya." Mendengar permintaan itu membuat hati Haruka berdebar-debar. Ia tahu bahwa memperkenalkan Budi kepada keluarganya akan menjadi langkah besar dan penuh risiko. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk memperjuangkan cinta mereka. Setelah makan malam selesai dan suasana mulai tenang kembali, Haruka menghubungi Budi untuk memberitahukan keputusan keluarganya. Saat Budi mendengar bahwa ia akan diperkenalkan kepada orang tua Haruka, ia tampak terkejut namun bersemangat. "Sungguh, mereka ingin bertemu denganku?" Tanyanya dengan nada tidak percaya. "Ya, tapi aku juga merasa cemas," jawab Haruka jujur. Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan siapa diriku kepada mereka." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk pertemuan tersebut. Haruka membantu Budi memilih pakaian yang tepat, sesuatu yang sederhana, namun tetap menunjukkan rasa hormat terhadap budaya Jepang. Akhirnya tiba saatnya pertemuan itu berlangsung. Haruka merasa gugup saat mereka berjalan menuju rumahnya. Setiap langkah terasa berat seolah-olah membawa beban dunia di pundaknya. Ketika mereka tiba di depan pintu rumah Matsumoto, Haruka menatap Budi dengan penuh harapan dan sedikit ketakutan. "Ingat, bersikaplah percaya diri," bisiknya. Budi mengangguk dan tersenyum meski terlihat sedikit tegang. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah dan disambut oleh keluarga Matsumoto yang sudah menunggu di ruang tamu. "Selamat datang," sapa ibunya dengan senyum ramah meskipun ada ketegangan di udara. Haruka memperkenalkan Budi kepada keluarganya dengan suara penuh keyakinan meskipun hatinya berdebar-debar. "Ini Budi, orang yang aku cintai." Budi memberi salam hormat kepada orang tua Haruka dengan tulus sambil memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. "Terima kasih telah mengundang saya ke rumah ini." Percakapan dimulai dengan canggung, tetapi perlahan-lahan mulai mengalir ketika Budi berbagi cerita tentang kehidupannya di Bali, tentang budaya dan tradisi tempat tinggalnya serta harapannya untuk masa depan. Namun saat percakapan berlangsung, Haruka bisa merasakan ketegangan kembali muncul ketika orang tuanya mulai bertanya tentang latar belakang Budi, tentang pekerjaannya, dan rencananya ke depan. "Apa kamu memiliki rencana untuk masa depan?" tanya ayahnya skeptis. Budi menjawab dengan tenang. "Saya ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti dan membantu keluarga saya." Mendengar jawaban itu membuat Haruka merasa bangga pada Budi, tetapi juga menyadari betapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Saat pertemuan berlangsung, Haruka berharap agar keluarganya dapat melihat cinta tulus antara dirinya dan Budi, bahwa cinta bukan hanya soal status sosial atau kekayaan material, tetapi tentang saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Namun saat malam semakin larut dan percakapan mulai mereda, Haruka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dengan tekad baru dalam hatinya, ia bersumpah untuk memperjuangkan cinta ini, apapun yang terjadi, karena ia percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meskipun harus menghadapi badai besar sekalipun. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan namun menggembirakan antara Budi dan keluarganya, Haruka merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, di balik senyum yang tulus, ada bayang-bayang kekhawatiran yang terus mengintai. Meskipun orang tuanya tampak menerima Budi, Haruka tahu bahwa mereka masih memiliki banyak keraguan yang harus diatasi. Hari-hari setelah pertemuan itu dipenuhi dengan momen-momen manis antara Haruka dan Budi. Mereka terus menjalin cinta mereka meskipun tantangan dari dunia luar semakin mendekat. Setiap kali mereka bertemu,
Haruka merasa seolah-olah semua masalah di dunia ini menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Namun, saat mereka kembali ke kenyataan, tantangan demi tantangan mulai muncul. Suatu sore, saat Haruka dan Budi duduk di Taman Shinjuku Gyoen, Haruka merasakan ketegangan di udara. "Budi," katanya pelan, "apa kamu merasa nyaman tinggal di Tokyo? Aku tahu ini semua baru bagimu." Budi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. "Tokyo sangat berbeda dari Bali. Aku masih beradaptasi dengan budaya dan cara hidup di sini." Haruka meraih tangan Budi dengan lembut. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untuk membantumu. Kita bisa melewati ini bersama." Namun, saat mereka berbincang-bincang, Haruka tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang terus menggigitnya. Ia tahu bahwa keluarganya masih memiliki harapan untuknya menikahi pria dari kalangan yang lebih tinggi. Ketika ia kembali ke rumah malam itu, perasaan cemas semakin mendalam. Keesokan harinya, saat Haruka berada di kantor, ia menerima telepon dari ibunya. "Haruka, kami ingin berbicara tentang hubunganmu dengan Budi," kata ibunya dengan nada serius. Jantung Haruka berdegup kencang. "Apa ada yang salah?" tanyanya cemas. "Sejujurnya kami khawatir tentang masa depan kalian berdua," jawab ibunya. "Kami ingin yang terbaik untukmu." Haruka menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ibu, aku mencintai Budi. Dia baik hati dan tulus. Aku tidak ingin kehilangan dia hanya karena latar belakangnya." Ibunya terdiam sejenak sebelum berkata, "Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak akan menghadapi kesulitan di masa depan." Setelah percakapan itu berakhir, Haruka merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa keluarganya mencintainya dan ingin melindunginya. Tetapi ia juga merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang glamor dan eksklusif, serta dunia sederhana namun penuh cinta yang ditawarkan oleh Budi. Beberapa hari kemudian, saat Haruka dan Budi sedang berjalan-jalan di sekitar Shibuya, mereka melihat sekelompok teman-teman Haruka dari universitas sedang berkumpul di sebuah kafe. Tanpa berpikir panjang, Haruka mengajak Budi untuk bergabung dengan mereka. "Hei, Haruka," sapa salah satu temannya sambil melambai-lambai. "Siapa dia?" Haruka memperkenalkan Budi dengan bangga. "Ini Budi, pacarku." Teman-teman Haruka tampak terkejut, namun mencoba menyembunyikannya dengan senyuman. "Oh, senang bertemu denganmu," kata salah satu temannya, sambil tersenyum lebar. Namun, saat percakapan berlangsung, Haruka bisa merasakan ketidaknyamanan di antara teman-temannya. Beberapa dari mereka mulai bertanya tentang pekerjaan Budi dan latar belakangnya. Meskipun Budi menjawab dengan percaya diri dan penuh semangat tentang impiannya untuk membuka usaha sendiri suatu hari nanti, Haruka bisa melihat keraguan di wajah teman-temannya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, salah satu temannya berbisik kepada Haruka. "Apakah kamu yakin tentang hubungan ini? Dia terlihat sangat berbeda dari kita." Kata-kata itu seperti duri dalam hati Haruka. Ia merasakan tekanan dari lingkungan sosialnya, sebuah pengingat bahwa cinta mereka tidak hanya menghadapi tantangan dari keluarga, tetapi juga dari masyarakat luas. Setelah pertemuan itu berakhir dan teman-temannya pulang satu persatu, Haruka merasa bingung dan tersisih. Ia menatap Budi yang tampak sedikit kecewa setelah melihat reaksi teman-teman Haruka. "Budi," kata Haruka lembut sambil menggenggam tangannya. "Aku minta maaf jika mereka membuatmu merasa tidak nyaman." Budi tersenyum tipis meskipun ada kesedihan di matanya. "Tidak apa-apa Haruka, aku tahu kita berbeda. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu apa adanya." Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka bergetar. Ia tahu bahwa cinta mereka harus lebih kuat daripada semua keraguan dan penilaian orang lain. Namun saat malam tiba dan mereka berjalan pulang bersama melalui jalan-jalan Tokyo yang ramai, perasaan cemas kembali menyergap pikiran Haruka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan ini? Apakah mereka bisa bertahan meskipun lingkungan sosial menolak hubungan mereka? Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan yang menghadang, bahwa cinta sejati adalah tentang saling menerima dan mendukung satu sama lain meskipun dunia luar mencoba memisahkan mereka.
Malam itu ketika ia terbaring di tempat tidurnya setelah perpisahan yang penuh emosi dengan Budi, Haruka merenungkan langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi jika ada satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah pada cinta ini tanpa perjuangan. Dengan tekad baru dalam hati dan semangat untuk memperjuangkan cinta sejatinya, ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan keluarganya, untuk meyakinkan mereka bahwa cinta bukan hanya tentang status sosial atau kekayaan material, tetapi tentang kebahagiaan sejati yang ditemukan dalam pelukan seseorang yang dicintai. Malam itu, Haruka terbangun dengan perasaan gelisah yang mengganggu. Pikiran tentang pertemuan dengan keluarganya dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap hubungan dengan Budi terus menghantuinya. Meskipun ia telah berusaha meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan, keraguan tetap ada di sudut hatinya. Keesokan harinya, Haruka memutuskan untuk mengundang Budi ke rumahnya untuk makan malam. Ia merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan Budi lebih dekat kepada keluarganya dan menunjukkan betapa seriusnya ia tentang hubungan mereka. Namun, saat ia menyampaikan rencananya kepada Budi, ia melihat keraguan di wajah pria itu. "Haruka, aku tidak yakin ini ide yang baik," kata Budi dengan nada cemas. "Apa jika keluargamu tidak menerimaku?" "Jangan khawatir," jawab Haruka dengan penuh keyakinan. "Aku akan menjelaskan semuanya. Aku ingin mereka melihat betapa baiknya kamu." Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Haruka mengenakan gaun sederhana namun elegan, berharap penampilannya dapat memberikan kesan positif kepada keluarganya. Ketika Budi tiba di rumah Matsumoto, Haruka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hubungan mereka. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, suasana terasa tegang. Keluarga Matsumoto sudah menunggu di ruang tamu, dan Haruka bisa merasakan tatapan skeptis dari orang tuanya. "Selamat datang, Budi," kata ayahnya dengan nada formal. "Terima kasih telah mengundang saya," jawab Budi sambil memberikan salam hormat. Malam dimulai dengan canggung. Meskipun ada makanan lezat yang disajikan di meja, suasana terasa berat. Haruka mencoba mencairkan suasana dengan mengajak percakapan ringan, tetapi orang tuanya lebih banyak diam dan saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat, ayahnya akhirnya membuka suara. "Budi, kami ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Apa pekerjaanmu?" Budi menjawab dengan percaya diri. "Saya bekerja paruh waktu di sebuah restoran dan sedang belajar untuk membuka usaha sendiri." Mendengar jawaban itu, Haruka melihat raut wajah orang tuanya berubah. Ada keraguan yang jelas terlihat di mata mereka. Ayahnya melanjutkan, "Dan bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu bisa memberikan masa depan yang baik untuk Haruka?" Pertanyaan itu seperti tamparan bagi Budi. Haruka merasakan ketegangan meningkat di antara mereka. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya tentang pekerjaan Budi, tetapi juga tentang status sosial dan harapan orang tua mereka. "Bapak," kata Budi dengan tenang namun tegas, "saya tahu saya berasal dari latar belakang yang berbeda, namun saya mencintai Haruka dan ingin membangun masa depan bersamanya." Suasana semakin tegang saat ayah Haruka menjawab, "Kami hanya ingin yang terbaik untuk putri kami. Kami tidak ingin dia menghadapi kesulitan karena memilih pasangan yang tidak sepadan." Haruka merasa marah mendengar kata-kata ayahnya. "Ayah, itu tidak adil. Cinta bukan hanya tentang status atau uang. Dia adalah orang baik yang selalu mendukungku." Suaranya meninggi. Ibunya mencoba menenangkan suasana. "Haruka, kami hanya khawatir tentang masa depanmu. Kami ingin kamu bahagia." Haruka menatap ibunya dengan penuh emosi. "Aku bahagia, dan aku ingin kalian menerima Budi karena dia adalah bagian dari hidupku." Ketegangan semakin meningkat ketika ayahnya berkata dengan nada serius, "Jika kamu terus melanjutkan hubungan ini, kami tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya." Mendengar ancaman itu membuat hati Haruka hancur. Ia merasa terjepit antara cinta dan keluarganya, dua hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Budi menatap Haruka dengan penuh pengertian, tetapi juga rasa sakit di matanya. "Haruka,
Mungkin kita harus memberi waktu pada keluarga kamu untuk mencerna semua ini, katanya pelan. Tidak, aku tidak mau menyerah pada kita, teriak Haruka sambil menahan air mata. Suasana semakin tegang, hingga akhirnya Budi memutuskan untuk berbicara lagi kepada keluarga Matsumoto. Saya menghormati keputusan kalian dan memahami kekhawatiran kalian terhadap masa depan Haruka, tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Namun jawaban itu tidak cukup untuk meredakan ketegangan di ruangan itu. Ayah Haruka tetap bersikeras pada pendiriannya dan mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan kembali hubungan tersebut. Setelah makan malam berakhir dalam suasana hening dan canggung, Budi meminta izin untuk pergi lebih awal. Saat mereka berjalan keluar dari rumah Matsumoto, Haruka merasa hatinya hancur berkeping-keping. Budi, katanya pelan sambil menggenggam tangan pria itu erat-erat. Bisa jadi ini memang belum saatnya, jawab Budi dengan nada penuh pengertian, meskipun ada kesedihan di matanya. Haruka merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Bukan berarti kita harus menyerah, kata Budi sambil menatapnya dalam-dalam. Kita hanya perlu memberi waktu bagi keluarga kamu untuk memahami cinta kita. Namun saat mereka berpisah malam itu, Haruka merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tahu bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, tetapi sudah menghadapi badai besar yang mungkin sulit untuk dilalui. Dalam hati kecilnya ia berdoa agar cinta mereka cukup kuat untuk bertahan terhadap segala rintangan, bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meskipun harus menghadapi ketidakpastian dan konflik yang menyakitkan. Malam itu ketika ia terbaring di tempat tidurnya setelah perpisahan yang penuh emosi dengan Budi, Haruka merenungkan langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Apakah ia cukup berani untuk memperjuangkan cinta ini, meskipun harus melawan ekspektasi keluarganya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga ia tertidur dalam keadaan bingung dan penuh harapan akan masa depan cinta mereka. Malam setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan keluarganya, Haruka terbangun dengan perasaan hampa. Ia merasa seolah-olah terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Cinta yang tulus kepada Budi dan harapan serta ekspektasi keluarganya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Budi dan keraguan orang tuanya berputar dalam pikirannya, menciptakan badai emosional yang sulit dihadapi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Haruka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pikirannya selalu kembali kepada Budi. Ia merindukan tawa dan kehangatan pria itu. Suatu sore, saat ia duduk di kafe favoritnya sambil menyeruput kopi, Haruka memutuskan untuk menghubungi Budi. "Hei Budi," sapanya ketika panggilan terhubung. "Halo Haruka, apa kabar?" Suara Budi terdengar ceria meskipun Haruka tahu bahwa mereka berdua sedang menghadapi masa sulit. "Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku merindukanmu," ungkap Haruka dengan tulus. "Aku juga merindukanmu. Bagaimana jika kita bertemu lagi? Aku ingin membicarakan semuanya," saran Budi. Setelah beberapa hari penuh kerinduan, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di Taman Shinjuku Gyoen, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat Haruka tiba di sana, ia melihat Budi sudah menunggu dengan senyum hangat yang selalu membuat hatinya bergetar. "Haruka," serunya sambil melambaikan tangan. "Aku sangat senang melihatmu." "Begitu juga aku," jawab Haruka sambil menghampiri dan memeluknya erat. "Aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi." Mereka duduk di bangku taman yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah. Suasana tenang dan sejuk membuat Haruka merasa sedikit lebih baik. "Aku merasa bingung setelah pertemuan itu," kata Haruka, dengan suara pelan. "Keluargaku masih tidak bisa menerima kita." Budi mengangguk memahami. "Aku juga merasakannya, tapi kita tidak bisa membiarkan ketidakpahaman orang lain memisahkan kita." Haruka menatap Budi dengan penuh harapan. "Tapi bagaimana jika mereka tidak mau menerima kita? Apakah kita harus menyerah?" Budi menggenggam tangan Haruka dengan lembut. "Kita tidak perlu menyerah, tetapi kita harus mencari cara untuk menjembatani perbedaan ini. Mungkin kita bisa memperkenalkan budaya masing-masing satu sama lain."
Ide itu membuat hati Haruka bergetar. Kamu benar. Kita bisa menunjukkan kepada keluargaku betapa indahnya budaya kita masing-masing. Mereka mulai merencanakan cara untuk memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga mereka. Budi menawarkan untuk mengajak Haruka ke Bali agar ia bisa merasakan langsung keindahan budaya dan tradisi tempat tinggalnya. Di sisi lain, Haruka berencana untuk mengajak Budi ke acara keluarga di Tokyo, di mana ia bisa memperlihatkan bagaimana kehidupan di Jepang. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut. Haruka merasa bersemangat, namun juga cemas saat mempersiapkan perjalanan ke Bali. Ia ingin menunjukkan kepada Budi betapa pentingnya tradisi Jepang baginya dan berharap agar ia dapat memahami latar belakang keluarganya. Saat tiba di Bali, suasana hangat dan ceria menyambut Amerik. Pantai yang indah dan budaya yang kaya membuat Haruka terpesona. Budi membawa Haruka ke tempat-tempat favoritnya, dari pura-pura yang megah hingga pasar tradisional yang ramai. Ini adalah tempat di mana aku tumbuh, kata Budi sambil menunjukkan ladang padi yang hijau subur. Setiap tahun kami merayakan panen dengan upacara syukur. Haruka mendengarkan dengan penuh perhatian saat Budi menjelaskan setiap detail tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat Bali. Ia merasa semakin dekat dengan Budi dan memahami lebih dalam tentang kehidupannya. Suatu malam, saat matahari terbenam, di tepi pantai, mereka duduk bersama sambil menikmati makanan khas Bali, nasi goreng dan sate lilit. Suasana romantis membuat Haruka merasa tenang. Budi, katanya pelan, aku sangat bersyukur bisa berada di sini bersamamu. Aku juga merasa sama, jawab Budi sambil tersenyum. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah segalanya bagiku. Setelah beberapa hari menikmati keindahan Bali, saatnya bagi mereka untuk kembali ke Tokyo dan melanjutkan rencana memperkenalkan budaya masing-masing kepada keluarga mereka. Di Tokyo, Haruka mengundang Budi untuk menghadiri acara keluarga besar, perayaan Hanami, atau festival melihat bunga sakura yang sangat dihormati di Jepang. Ia berharap bahwa kehadiran Budi dapat menunjukkan kepada keluarganya betapa pentingnya cinta mereka meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Hari acara tiba dan suasana terasa ceria saat keluarga Matsumoto berkumpul di taman untuk menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Haruka mengenakan kimono cantik yang diwariskan oleh neneknya, sementara Budi mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ketika mereka tiba di lokasi acara, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa tampak terkejut melihat kehadiran Budi di tengah keluarga Matsumoto yang terhormat. "Haruka, siapa dia?" tanya salah satu sepupunya dengan nada penasaran. "Ini Budi," jawab Haruka dengan bangga sambil menggenggam tangan pria itu erat-erat. "Dia adalah pacarku." Beberapa anggota keluarga tampak skeptis, tetapi ada juga yang mencoba bersikap ramah. Mereka mulai berbincang-bincang tentang makanan dan tradisi Hanami. Selama acara berlangsung, Haruka mencoba memperkenalkan budaya Jepang kepada Budi, menjelaskan arti dari setiap tradisi serta pentingnya sakura dalam kehidupan masyarakat Jepang. Budi pun tidak kalah antusias. Ia berbagi cerita tentang pengalaman pertamanya melihat bunga sakura dan bagaimana ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perayaan ini. Melihat interaksi antara Budi dan anggota keluarganya membuat hati Haruka bergetar penuh harapan. Ia merasa bahwa mungkin saja ada jalan tengah antara cinta mereka dan harapan keluarganya. Namun saat malam tiba dan festival Hanami mulai berakhir, ayah Haruka mendekati mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. "Budi," katanya tegas, "aku ingin berbicara denganmu sebentar." Jantung Haruka berdegup kencang saat ayahnya membawa Budi menjauh dari kerumunan. Ia tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tetapi merasakan ketegangan meningkat kembali. Setelah beberapa menit berlalu, ayahnya kembali mendekat dengan ekspresi campur aduk antara kekhawatiran dan pengertian. "Kami menghargai usaha kalian berdua untuk saling memahami budaya masing-masing," katanya pelan. Haruka menahan napas menunggu jawaban selanjutnya. "Tapi kami masih memiliki banyak pertimbangan sebelum memberikan restu," lanjut ayahnya dengan nada serius namun lembut. Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka hancur sekali lagi.
Tetapi kali ini ada secercah harapan baru, bahwa mungkin saja keluarga Matsumoto akan membuka hati mereka sedikit demi sedikit jika mereka terus berjuang bersama. Ketika malam semakin larut dan bintang-bintang bersinar di langit Tokyo, Haruka menatap Budi dengan penuh harapan dan tekad baru dalam hatinya. Mereka telah mengambil langkah besar menuju pemahaman satu sama lain. Sekarang tinggal bagaimana mereka akan menghadapi tantangan berikutnya bersama-sama, dengan cinta sebagai kekuatan utama dalam perjuangan ini. Setelah festival Hanami yang penuh harapan, Haruka dan Budi merasa seolah-olah mereka telah mengambil langkah maju dalam hubungan mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, tantangan baru mulai muncul. Keluarga Matsumoto mungkin telah menunjukkan sedikit pengertian, tetapi Haruka tahu bahwa mereka masih jauh dari menerima Budi sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Haruka berusaha untuk tetap optimis, ketegangan di rumahnya semakin terasa. Ia sering mendengar percakapan antara orang tuanya yang membahas kekhawatiran mereka tentang masa depan. Haruka masih muda, kata ibunya. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya. Suatu malam, saat Haruka sedang menyiapkan makan malam, ibunya menghampirinya dengan ekspresi serius. Haruka, kami ingin kamu mempertimbangkan untuk bertemu dengan beberapa pria lain. Pria dari kalangan yang lebih sesuai. Mendengar kata-kata itu membuat jantung Haruka berdegup kencang. Ibu, aku mencintai. Budi, kenapa kalian tidak bisa menerima itu? Suaranya meninggi. Karena kami khawatir tentang masa depanmu, jawab ibunya dengan nada penuh emosi. Kamu tahu betapa sulitnya hidup jika kamu menikahi seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Ini bukan tentang latar belakang, teriak Haruka, merasa frustrasi. Ini tentang cinta. Aku tidak ingin kehilangan Budi hanya karena dia tidak berasal dari kalangan yang sama. Setelah perdebatan yang penuh emosi itu, Haruka pergi ke kamarnya dengan hati hancur. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil antara cinta dan harapan keluarganya. Di sisi lain, ia tahu bahwa Budi juga merasakan tekanan yang sama. Keesokan harinya, Haruka memutuskan untuk menghubungi Budi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat tempat kerja Haruka. Saat Budi tiba, wajahnya tampak lelah dan cemas. Haruka, katanya pelan saat duduk di depannya. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku juga merasakannya, jawab Haruka sambil menggenggam tangan Budi. Keluargaku masih belum bisa menerima kita. Budi menghela napas panjang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan akan selalu mendukungmu. Tapi aku juga merasa tertekan dengan semua ini. Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka bergetar. Ia tahu bahwa cinta mereka sedang diuji dengan sangat keras. Apa kita harus menyerah? Tanyanya pelan. Bukan menyerah, jawab Budi tegas. Kita harus berjuang lebih keras untuk cinta kita. Mereka berbicara panjang lebar tentang tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana cara menghadapinya bersama-sama. Namun saat pertemuan itu berakhir, Haruka merasa semakin cemas. Apakah cinta mereka benar-benar cukup kuat untuk melewati semua ujian ini? Beberapa hari kemudian, saat Haruka pulang dari kantor, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Haruka, katanya dengan nada lembut. Aku ingin kamu berpikir matang-matang tentang hubungan ini. Apa maksud ibu? Tanya Haruka bingung. Kami sudah mengatur pertemuan untukmu dengan seorang pria dari keluarga terhormat, jawab ibunya. Hati Haruka terasa hancur mendengar berita itu. Ibu, aku tidak mau. Aku mencintai Budi. Ibunya menatapnya dengan penuh pengertian tetapi juga kekhawatiran. Kami hanya ingin memastikan kamu bahagia dan tidak menghadapi kesulitan di masa depan. Setelah percakapan itu berakhir, Haruka merasa bingung dan marah. Ia tahu bahwa keluarganya bermaksud baik, tetapi ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Budi. Malam itu, saat ia terbaring di tempat tidurnya, Haruka merenungkan semua yang telah terjadi, perjuangan cinta mereka, harapan dan ketakutan yang saling bertentangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan penting. Apakah ia akan mengikuti kata hatinya?
atau memenuhi harapan keluarganya. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir dan merenung, Haruka memutuskan untuk berbicara lagi dengan Budi. Mereka bertemu di Taman Shinjuku Gyoen sekali lagi, tempat di mana banyak kenangan indah tercipta antara mereka. "Budi," kata Haruka sambil menatap mata pria itu dengan serius, "aku harus memberitahumu sesuatu." Budi menatapnya dengan cemas. "Apa itu?" "Aku tidak bisa membiarkan keluargaku memisahkan kita," ungkap Haruka dengan tegas. "Aku mencintaimu dan aku bersedia memperjuangkan hubungan ini." Budi tersenyum lebar mendengar kata-kata itu, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi bagaimana jika keluargamu tetap menolak kita? Apakah kita siap menghadapi semua ini?" "Kita harus berjuang bersama," jawab Haruka penuh semangat. "Aku percaya bahwa cinta kita cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan." Namun saat mereka berbincang-bincang lebih lanjut tentang masa depan mereka, ketegangan kembali muncul ketika Budi mengungkapkan keraguannya sendiri. "Haruka, aku khawatir jika kita terus melanjutkan ini tanpa dukungan dari keluargamu, kita akan menghadapi banyak kesulitan." Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka bergetar lagi. Ia tahu bahwa Budi benar. Tanpa dukungan keluarga, hubungan mereka mungkin akan sulit bertahan. Saat malam semakin larut dan bintang-bintang bersinar di langit Tokyo, keduanya menyadari bahwa perjalanan cinta mereka sedang berada di titik kritis. Apakah mereka cukup berani untuk memperjuangkan cinta ini, meskipun harus melawan ekspektasi orang lain? Dengan tekad baru dalam hati dan semangat untuk terus berjuang demi cinta sejatinya, Haruka bersumpah untuk menghadapi segala rintangan bersama Budi, apapun yang terjadi, karena ia yakin bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meskipun harus menghadapi badai besar sekalipun. Namun satu pertanyaan tetap menghantui pikiran mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi dunia yang penuh ekspektasi dan perbedaan? Malam setelah pertemuan emosional di Taman Shinjuku Gyoen, Haruka dan Budi merasa terjebak dalam ketidakpastian. Mereka telah berjanji untuk memperjuangkan cinta mereka, tetapi tantangan dari keluarga dan masyarakat masih membayangi hubungan mereka. Haruka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi semua rintangan ini, dan ia bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Haruka memutuskan untuk mengundang Budi ke sebuah acara penting, pernikahan sepupunya. Acara ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kepada keluarganya bahwa cinta mereka tidak kalah dengan cinta yang lain, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Saat hari pernikahan tiba, Haruka mengenakan gaun cantik berwarna merah muda yang membuatnya terlihat anggun dan berseri. Ia berharap penampilannya dapat menarik perhatian keluarganya dan menunjukkan bahwa ia serius dengan Budi. Ketika Budi tiba di rumahnya, ia mengenakan setelan formal yang sederhana namun rapi, tampak percaya diri meskipun ada sedikit kegugupan di wajahnya. "Haruka, kamu terlihat sangat cantik," puji Budi saat melihatnya. "Terima kasih, dan kamu juga terlihat sangat tampan," balas Haruka sambil tersenyum. Mereka berangkat menuju lokasi pernikahan bersama-sama. Saat memasuki gedung tempat acara berlangsung, Haruka merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua mata tertuju pada mereka, dan ia bisa merasakan tatapan skeptis dari beberapa anggota keluarganya. Acara pernikahan berlangsung meriah dengan suasana penuh kebahagiaan. Namun, di balik tawa dan keceriaan, Haruka merasa cemas. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi hubungan mereka. Apakah keluarganya akan menerima Budi di tengah-tengah kerumunan orang-orang terhormat? Saat acara berlangsung, Haruka berusaha untuk memperkenalkan Budi kepada anggota keluarganya dengan cara yang santai. "Ini Budi, pacarku," katanya dengan bangga sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. Beberapa anggota keluarga tampak ragu-ragu, tetapi ada juga yang bersikap ramah. "Senang bertemu denganmu, Budi," kata salah satu sepupunya sambil tersenyum. Namun saat percakapan mulai mengalir, Haruka bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ayahnya masih terlihat skeptis dan terus mempertanyakan latar belakang Budi. "Apa kamu sudah memikirkan masa depanmu? Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Haruka?" tanyanya tegas. Mendengar pertanyaan,
Itu membuat jantung Haruka berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Budi untuk menunjukkan siapa dirinya. Dengan percaya diri, Budi menjawab, "Saya sedang bekerja keras untuk membangun masa depan saya sendiri. Saya ingin menciptakan kehidupan yang baik bagi kami berdua." Kata-kata itu membuat Haruka merasa bangga pada Budi. Tetapi ia juga bisa melihat keraguan di wajah ayahnya. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk putri kami," kata ayahnya dengan nada serius. Setelah beberapa jam berlalu dan suasana semakin hangat, Haruka memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengajak semua orang berkumpul di tengah ruangan dan berkata, "Aku ingin kalian semua tahu betapa pentingnya Budi bagiku." Semua mata tertuju padanya saat ia melanjutkan, "Dia bukan hanya pacarku. Dia adalah orang yang mencintaiku apa adanya. Dia telah menunjukkan kepadaku arti sejati dari cinta. Cinta yang tulus tanpa memandang latar belakang." Budi menatap Haruka dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Saat itu juga, beberapa anggota keluarga mulai berbisik satu sama lain. Mungkin ada harapan bagi hubungan mereka setelah semua ini. Setelah acara pernikahan selesai dan para tamu mulai pulang satu persatu, Haruka merasa lega, namun juga cemas tentang bagaimana keluarganya akan menerima pernyataan tersebut. Ia menatap Budi dengan penuh harapan. "Kita telah melakukan yang terbaik," katanya pelan. Budi mengangguk setuju. "Kita tidak boleh menyerah sekarang." Malam itu ketika mereka pulang dari pernikahan sepupu Haruka, suasana di dalam mobil terasa tenang namun penuh ketegangan. Haruka tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Budi tentang bagaimana ia merasa setelah berbicara dengan keluarganya. "Aku merasa sedikit lebih baik," jawab Budi jujur. "Tapi aku tahu kita masih memiliki banyak tantangan di depan." Ketika mereka tiba di rumah Matsumoto, Haruka melihat ayahnya duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Haruka," panggil ayahnya ketika melihat kedatangan mereka. "Ya, Ayah," jawab Haruka dengan cemas. "Aku ingin berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam," kata ayahnya tegas namun lembut. Haruka menatap Budi sejenak sebelum kembali menatap ayahnya. "Baiklah." Ayahnya menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku menghargai keberanianmu untuk berbicara tentang perasaanmu dan hubunganmu dengan Budi di depan keluarga kita." Haruka merasa harapannya mulai tumbuh kembali mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Ayah. Aku ingin kamu tahu bahwa kami tidak ingin memisahkan kalian," lanjut ayahnya. "Tapi kami juga ingin memastikan bahwa kamu bahagia dan tidak menghadapi kesulitan di masa depan." Mendengar kata-kata itu, membuat hati Haruka bergetar. Mungkin ada harapan bagi hubungan mereka setelah semua ini. "Jika kamu benar-benar mencintai Budi dan yakin dia adalah orang yang tepat untukmu," kata ayahnya lagi, "maka kami akan mencoba untuk memahami hubungan kalian lebih baik." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Haruka saat ia mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Ayah. Aku mencintai Budi dan aku yakin dia adalah orang yang tepat." Budi menatap ayah Haruka dengan penuh rasa syukur. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Haruka bahagia." Setelah percakapan itu berakhir, suasana di rumah Matsumoto terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, Haruka merasa optimis bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Malam itu ketika ia terbaring di tempat tidurnya setelah percakapan emosional dengan keluarganya dan Budi, Haruka merenungkan perjalanan cinta mereka. Semua suka duka yang telah dilalui bersama. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Dengan tekad baru dalam hati dan semangat untuk terus berjuang demi cinta sejatinya, Haruka bersumpah untuk tidak pernah menyerah pada hubungan ini. Apapun yang terjadi, karena ia yakin bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meskipun harus menghadapi badai besar sekalipun. Kini lebih dari sebelumnya, ia percaya bahwa cinta mereka memiliki kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Bahwa cinta sejati dapat menjembatani perbedaan budaya dan ekspektasi sosial demi kebahagiaan bersama selamanya. Minggu-minggu setelah pertemuan emosional dengan keluarganya, Haruka dan Budi merasa hubungan mereka semakin kuat.
Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, keluarga Matsumoto mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan terhadap Budi. Mereka berusaha untuk lebih memahami latar belakang dan budaya satu sama lain, dan Haruka merasa bangga melihat bagaimana Budi beradaptasi dengan lingkungan barunya. Suatu sore, Haruka mengajak Budi untuk pergi ke Taman Ueno, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat mereka duduk di bawah pohon sakura yang bermekaran, Haruka merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Budi," katanya sambil tersenyum, "aku merasa kita telah melalui banyak hal bersama-sama." "Ya, kita telah melewati banyak rintangan," jawab Budi dengan senyuman hangat. "Tapi aku percaya bahwa semua itu membuat kita lebih kuat." Haruka menatap mata Budi dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Kamu adalah bagian terpenting dalam hidupku." Budi menggenggam tangan Haruka dan berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama. Aku ingin kita membangun masa depan bersama." Mendengar kata-kata itu membuat hati Haruka bergetar. Ia tahu bahwa mereka telah siap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. "Budi," katanya pelan, "aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita." Budi menatapnya serius. "Apa yang kamu maksud?" "Aku ingin kita merencanakan pernikahan kita," ungkap Haruka dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu membuat wajah Budi bersinar penuh kebahagiaan. "Kamu serius? Aku ingin sekali menikahimu." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan pernikahan sederhana namun penuh makna. Haruka ingin acara tersebut menjadi perayaan cinta mereka yang melampaui batasan budaya dan ekspektasi sosial. Beberapa minggu kemudian, hari bahagia itu pun tiba. Haruka mengenakan kimono putih yang indah, sementara Budi mengenakan setelan formal yang rapi. Mereka berdiri di altar kecil di Taman Ueno, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat yang mendukung cinta mereka. Ketika upacara dimulai, Haruka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah Budi yang penuh harapan dan cinta. Saat mereka bertukar janji suci di hadapan orang-orang tercinta, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Haruka. "Janji ini adalah simbol cinta kita yang tulus," kata Budi dengan suara bergetar. "Aku akan selalu mencintaimu dan mendukungmu dalam setiap langkah hidup kita." "Aku juga berjanji untuk mencintaimu apa adanya," balas Haruka dengan suara lembut, namun tegas. "Kita akan menghadapi segala rintangan bersama-sama." Setelah upacara selesai, keluarga Matsumoto mulai menyadari betapa kuatnya cinta antara Haruka dan Budi. Mereka melihat betapa bahagianya putri mereka saat berada di samping pria yang dicintainya, pria sederhana namun penuh kasih sayang. Saat pesta pernikahan berlangsung, suasana terasa meriah dan penuh kebahagiaan. Tawa dan canda menggema di antara para tamu, dan Haruka merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutan telah sirna. Di tengah pesta, ayah Haruka menghampiri pasangan pengantin baru itu dengan senyum lebar di wajahnya. "Budi," katanya sambil menepuk punggung pria itu, "aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Aku berharap kalian dapat membangun kehidupan yang bahagia bersama." Budi merasa terharu mendengar kata-kata itu dan mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Haruka bahagia." Haruka tidak bisa menahan air mata kebahagiaan saat melihat keluarganya menerima Budi dengan tangan terbuka. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan. Butuh kerja keras dan pengertian dari kedua belah pihak. Namun saat ia menari bersama Budi di tengah keramaian pesta, ia merasa yakin bahwa mereka dapat melewati semuanya bersama-sama, dengan cinta sebagai fondasi utama dalam hidup mereka. Setelah malam pernikahan yang penuh kebahagiaan itu berakhir, Haruka dan Budi memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami, istri. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Haruka belajar banyak tentang budaya Indonesia dari Budi, mulai dari tradisi-tradisi unik hingga masakan khas Bali yang lezat. Di sisi lain, Budi juga mulai memahami lebih dalam tentang nilai-nilai Jepang dan tradisi keluarga Matsumoto. Mereka saling menghargai perbedaan satu sama lain
dan menemukan cara untuk menjembatani dua budaya menjadi satu, sebuah kehidupan baru, yang kaya akan keindahan serta warna-warni pengalaman. Seiring waktu berlalu, cinta mereka semakin kuat, membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan jika ada komitmen dan pengertian antara kedua belah pihak. Dengan tekad untuk terus saling mendukung dan mencintai tanpa syarat, Haruka dan Budi melangkah maju menuju masa depan, sebuah perjalanan baru yang penuh harapan dan impian baru. Dan di bawah langit Tokyo yang cerah, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Sebuah kisah indah antara dua budaya yang bersatu demi kebahagiaan selamanya.